Hari ini kita akan belajar tentang berhala di dalam hati kita. Topik yang dulu sudah pernah dibahas waktu zaman pandemi. Nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu yang pernah nonton itu. Dan waktu minggu lalu ya, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu kita udah lewatin podcastnya. Berapa banyak yang udah nonton podcastnya? Oke, kita ngobrol-ngobrol di satu tempat yang rahasia itu. Saya sama Kak Agus ngobrol banyak di situ dan kita bahas tentang berhala tuh seperti apa. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, bertahun ngikutin Pak Andreas, saya bersyukur Tuhan bawa pengertian ini di dalam hidup. Karena Pak Andreas kan dari dulu bercerita banyak tentang bagaimana orang itu dari pendosa boleh ditebus menjadi anak Allah. Betul? Dan mengalami segala yang baik di dalam keanak-Allahan itu. Bagaimana mereka bisa memakai otoritas, bagaimana mereka bisa menjalani hidup yang berbeda. Nah, masalahnya kan gini, menjadi anak Allah itu bukan cuman sekedar habis dari pendosa terus kita jadi berkuasa. Tapi apakah kita berpadanan hidupnya dipanggil sebagai anak-anak Allah sungguhan? Orang bisa bilang ngaku-ngaku, saya anak Allah hidup, anak Allah hidup. Tapi kelakuannya tidak sama seperti Allah. Saya punya analoginya. Kita punya, saudara tahu ya, kerajaan Inggris ya. Kita itu punya negara monarki di bumi ini yang masih tersisa beberapa. Salah satunya kerajaan Inggris. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, rajanya sekarang, karena dulunya ratu yang memerintah, sekarang rajanya itu punya 2 orang anak, betul? Siapa aja? Pangeran William sama Pangeran Harry. Pangeran William punya istri, Pangeran Harry punya istri. Dan masing-masing istrinya ini unik. Istrinya Pangeran William siapa? Kate Middleton gitu ya. Istrinya Pangeran Harry siapa? Meghan Markle. Siapa yang menurut Bapak Ibu punya kualitas sebagai putri kerajaan? Dari Meghan Markle atau Kate? Semua langsung jawab Kate. Kenapa? Karena tingkah lakunya, tindak tanduknya memang mencerminkan putri kerajaan. Sopan, berdirinya, lalu bagaimana dia menyapa orang-orang, tindakan charity yang dia kerjakan. Orang malah banyak mengasosiasikan dia mirip Lady Di, Princess Diana itu ya. Jadi orang-orang jadi kayak dapat nostalgia, wah ini nih. Dulu Putri Diana itu betul-betul dicintai. Orang-orang Inggris tuh bangga sekali punya Putri Diana. Tapi disia-sia sama Pangeran Charles hari itu ya. Dan sekarang generasi berikutnya muncul, orang-orang langsung bisa bilang, Kate, kenapa enggak Meghan? Meghan itu datang dari latar belakang seorang Amerika. Kate juga datang, kalau Kate datangnya dari yang British, dari Inggris. Dua-duanya rakyat jelata. Kalaupun pernah berinteraksi sama keluarga kerajaan, dua-duanya rakyat jelata. Bedanya Meghan itu dengan didikan culture-nya Amerika, merasa dia independent woman. Dia enggak usah ikutin protokol kerajaan. Dia merasa dirinya penting, dia merasa dirinya harus didengar, dia merasa dirinya harus maju ke depan dan memiliki batasan-batasan yang sekarapnya dia. Nah gara-gara itu akhirnya orang-orang langsung lihat gini, ini mah bukan kualitas putri nih. Bapak Ibu Saudara nangkep, kalau kita ngaku kita anak Allah, kualitas kita kayak gimana ya? Kita anak-anak Allah yang sudah mencerminkan Allahnya enggak? Dan waktu saya dapat pengertian ini, Pak Andreas dulu ajarkan tentang mati daging dan lain-lain. Dan sampai akhirnya kita bisa tumbuh mencoba menjadi anak-anak Allah. Tapi ada beberapa masalah, beberapa hal di dalam hati yang kok gak beres-beres. Yang berpengaruh kepada perilaku kita yang tidak mencerminkan kita ini anak Allah. Nah ini melengkapi semuanya. So bicara tentang ilah itu melengkapi semuanya. Nah bacaan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, Bapak Ibu Saudara saya dorong untuk buka juga sekalipun nanti ayat-ayatnya bakal muncul ini. Tapi sebelum kita baca ayatnya saya pengen kita lihat satu quote begini. Enggak jalan, berarti udah nyala belum?
Sekarang baru nyala. Nah, quote-nya bilang begini, semua orang pasti menyembah sesuatu. Jika kamu tidak menyembah Allah, kamu akan menyembah sesuatu yang lain. Dan itu akan menghancurkanmu. Devastated you. Engkau bakal hancur. Makanya tadi waktu penyembahan tadi, saya bersyukur kita diciptakan untuk menyembah. The problem is, menyembah apa? Semua punya kemampuan menyembah. Karena memang presetnya, setelan pabriknya, Tuhan ciptakan setiap manusia. Itu punya kemampuan untuk menyembah. Tapi kalau kamu tidak menyembah Allah, kamu akan menyembah sesuatu yang lain. Nah saudara, tolong ingat-ingat quote ini. Direnungkan. Supaya pada saat nanti saya ceritakan ke belakang, Bapak Ibu Saudara bisa nangkep apa yang Tuhan mau maksudkan ya. Oke, sekarang Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40, saya pengen kita baca gantian. Oke, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Ayatnya lumayan, ada 19 ayat. Oke, ayat 21 bilang begini. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. 22. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. 24. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga Ikuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Makanya powerful sosial media ya. Ini gak ada hari itu, jadi semua gak ngerti ngumpulnya apa, yang penting ngumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Akan tetapi panditera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Sebab kamu telah membawa orang-orang ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah.
Nah, ini cerita yang dialami Paulus waktu dia pelayanan. So pelayanan gak selalu glamorous, pelayanan kadang-kadang membuahkan kericuhan. Paulus sampai di kota Efesus dan dia dituduh. Bukan Paulus yang bikin kericuhannya, tapi seseorang yang bernama Demetrius. Dia yang bikin rusuh. Tapi Paulus dituduh kalau dia itu biang keroknya. Dan dia ceritanya mengganggu ekonomi lokal kota itu. Singkat cerita, Paulus tuh lagi berusaha untuk mencegah kericuhannya karena dia tahu ini tuh gak pada benar semua ini. Tapi akhirnya dia dilarang sama murid-muridnya dan pertemuan itu akhirnya ditenangkan sama nama-nama seperti Gaius, Aristarchus dan Alexander. Ini tuh level 2-nya Paulus. So ketika engkau ada di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang menjadi ketua-ketua gitu, sadarilah engkau sangat akan dibantu oleh orang-orang yang seperti ini. Untuk mereka berhadapan dengan banyak hal yang sulit. Nah kericuhannya tuh selesai, bukan karena Gaius dan lain-lainnya itu. Karena waktu masuk aja mereka gak ngerti sebetulnya ini apa. Bukannya orang-orang yang teman-temannya Paulus ini gak ngerti. Kumpulan massa itu loh, mereka gak ngerti. Kita tuh ribut karena apa sih? Mau dengerin apa gitu. Akhirnya City Council berdiri. City Councilnya bilang, gini loh, jangan ricuh. Kalau sampai ada yang mau komplain pakai mekanisme yang benar. Kalau enggak, kita ini, karena mereka ada di bawah pengawasan juga sama Roma, kita ini bisa dituduh ricuh. Kita bikin kerusuhan. Dan kalau sampai kerusuhan, itu pejabat-pejabat kota ditangkap. It will be messy gitu ya. Tapi akhirnya beres dan panitera itu memberikan beberapa kata yang menarik yang akan kita baca berikutnya. Tapi pertama-tama, kita mau lihat dulu latar belakang dan apa yang terjadi dengan semuanya ini. Efesus, sebuah kota yang menjadi pusat penyembahan Artemis. Saya cari kira-kira fotonya adanya begini gitu ya. Ada lagi satu foto yang lebih menggelikan sekali lagi gitu, tapi saya tidak pasang di sini. Ini masih lebih kayak klasik-klasik, lebih proper gitu. Karena Artemis itu digambarkan sebagai dewi kesuburan, dewi perburuan, kesejahteraan. Karena hari itu mata pencaharian itu berburu, bercocok tanam gitu ya. Dan kenapa kesuburan itu digambarkannya sebetulnya banyak sebagai alat reproduktif wanita. Karena kalau saudara tahu saudara hidup di zaman itu, memiliki keturunan itu adalah kekuatan. Saudara tidak memiliki kumpulan hukum yang bisa melindungi dengan baik. So saudara akan memiliki keamanan kalau saudara bergerombol dengan banyak. Gerombolan munculnya dari mana? Ya dari anak-anak mula. Zamannya Musa jauh lebih kuno lagi di sana itu waktu masih pada nomaden tinggal gitu segala macam. Makanya beranak pinak harus banyak. Kalau anaknya cuma satu atau di dalam household, di dalam rumah tanggamu gitu ya. Bayangin Abraham waktu itu cuma punya Sarah, anaknya gak ada. Dia punya banyak budak. Nah budak-budak itu jadi anggota householdnya Abraham. Itu yang menjaga keamanannya. Supaya kalau rombongan rampok, rombongan lain mau coba ambil kekayaan mereka, ternak mereka, ladang mereka, segala macam, mereka bisa berdiri melawan. So kesuburan, jumlah orang, itu hal-hal yang penting buat orang-orang ini. So digambarkannya makanya kira-kira kayak gitu. Dan ini tuh peralihan sedikit karena hukum sudah mulai ada. Tapi hukum versi mana? Nggak jelas gitu. Masih berganti. Karena negara-negara yang ada di Asia Kecil itu ditaklukkannya sama Romawi. Romawi itu punya Pax Romana, hukumnya Roma gitu ya. Budayanya Roma gitu. Nah Efesus tuh adalah satu kota yang unik. Kota yang makmur, tempat Artemis itu dipuji. Tempat di mana kesuburan, ekonomi muter. Ya mirip kayak Jakarta atau mirip kayak Bandung lah. Gak gede, gak capital, tapi terus didatengin sama orang-orang. Kenapa mereka datang? Karena disebutkan di ayat 35, kalau Efesus adalah kota pemelihara penyembahannya. Gara-gara ayat ini. Siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara
Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Jadi ada belief bahwa Artemis menurunkan wajahnya dari langit di kota Efesus. Saya search, saya belajar. Ada yang bilang meteor jatuh. Meteor batu menghitam gitu karena kebakar di atmosfer. Turun ke bawah. Terus orang ngelihatnya ya direka-reka ini mirip muka. Jadi dipasang di kuil. Barang aslinya sendiri udah hancur. Kenapa? Karena ini kuil ini tuh terus diserang gitu, dirampok segala macam. Jadi yang banyak-banyak ada yang tadi kita lihat dari sebelumnya. Muncul nggak, mundur nggak? Nah patung sebelah sana itu replika-replika yang ada. Tapi wajahnya yang sendiri nggak ada. Tapi gini, gara-gara patung turun dari langit, kota Efesus jadi signifikan. Kota Efesus tuh jadi, wih ini nih kota tempat Artemis turun. Keren nih gitu. Dan gara-gara itu ekonomi naik. Karena orang pengen lihat patung. Kayak apa sih patung turun dari langit? Jadi mereka berbondong-bondong dari seluruh Asia dan itu yang membuat Efesus naik derajatnya dari kota-kota lain. Ini kota beda ini. Rasakan aura-aura Artemisnya. Ada yang pergi sana berdoa buat kemakmuran. Ada yang pergi ke sana minta keturunan. Pesugihannya bang kayak Gunung Kawi hari inilah. Yang gak terlalu tenar hari ini. Sekarang penyugihan itu tidak ada di gunung-gunung tapi di handphone masing-masing. Engkau dapat segala macamnya gitu. Nah tapi hari itu Efesus begitu. Dan kalau dikonfirmasi apakah benar itu batu turun dari langit, meteor dan lain-lainnya gitu, sulit. Saintis saja arguing karena evidence-nya nggak terlalu ini. Tapi yang pasti kuilnya ada, nyata. Ruinnya ada. Nggak seperti yang tadi saya gambarkan itu, sisanya tinggal tiang-tiang aja gitu. Nanti kalau saudara pergi ke Efesus, saudara bisa lihat. Tapi kita bisa bayangkan dampaknya. Orang-orang menghargai. Orang-orang menghormati Efesus di situ. Dan seiring berkumpulnya orang-orang pelancong religi ini, ekonomi daerah meningkat dan ini yang terjadi. Seorang bernama Demetrius, dia ngomel-ngomel. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat bagaimana Paulus ngomong bahwa Artemis itu buatan tangan manusia. Ini mengancam kemakmuran kita. So, Demetrius bilang kalau kemakmuran dia dan kemakmuran rekan-rekannya itu dari perusahaan yang ada, itu terganggu. Dampak dari mereka jualan patung dan bisa hidup yang enak, terganggu sama siapa? Sama Paulus. Gara-gara Paulus datang ke Efesus, cari murid-murid, bangun murid-murid untuk menyerang masalah utama dari Efesus. Apa masalah utamanya? Nyembah berhala. Dan waktu diceritakan bahwa ini adalah buatan manusia, orang-orangnya ngamuk, marah. Nah saudara perhatikan kasusnya gini. Bagi orang Efesus, pernyataan Paulus bukan permasalahan si patungnya. Tapi yang diganggu adalah ekonomi dan penghidupannya. Kalau saudara menjadi pengamat dari kisah ini, kira-kira ya, saudara tarik diri keluar, terus lihat kerusuhan yang terjadi di Efesus. Wajar nggak orang Efesus ngamuk? Wajar. Kalau jalan usaha saudara diganggu aja. Saudara punya usaha taksi online misalnya, jalan gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba ada organda, organisasi angkutan darat tertentu ngomel sama apa yang saudara lakukan. Demo mereka. Sehingga akhirnya tidak aman menjalankan aplikasinya. Saudara harus berhenti kerja hari itu. Sementara hari itu biasanya sudah dapat steady income. Ngomel gak? Ngomel. Dan akhirnya bikin demo susulan.
tandingan. Mereka organda bisa demo, kami juga bisa demo. Lalu sesama aplikasi bikin grup WhatsApp yang lada, demo juga. Gantian gitu ya. Habis apa? Mereka harus marah, jalan hidupnya dipotong. Paulus loh bikin jalan hidup dipotong. Tapi kan kita tahu Paulusnya aja jagoan kita ya. Dilema gak? Wajar gak mesti marah? Kesel. Sampai akhirnya bikin kerusuhan. Tapi saudara tahu enggak? Ketika engkau marah, ketika engkau kesel, ketika engkau sampai devastated, sampai hancur hati. Aduh gimana ini dipotong begini, gimana besok bisa hidup? Gimana caranya saya menafkahi anak-anak saya? Mereka makan pakai apa? Ini enggak ilegal loh. Uang bukan karena saya bikin patungnya turun dari langit. Ini berkah. Beneran berkah ini. Dan orang ini mengganggu semuanya. Tapi kira-kira ekspresi marah seperti itu, kira-kira ekspresi seperti apa sih? Ekspresi orang yang cinta berhala. Kita langsung bisa ngejudge, orang Efesus memang penyembah berhala. Orang Efesus memang buktinya patungnya ada segala macam gitu. Tapi gini, ketika jalan hidupmu dipotong dan engkau marah, kok mirip sebelah situ ya. Sementara di awal tadi saya bilang, kalau kita menyembah Allah, kita dijadikan anak-anak Allah karena percaya, kita diubahkan menjadi manusia baru seterusnya. Kita mesti mirip siapa? Allah. Tapi waktu kita telah ditebus, ekspresi kita miripnya yang lain. Nah, ini cerita yang terjadi di masa lalu. Saudara harus merenungkan kalau ini ada di dalam hidupmu sehari ini. Dan tahu gak saudara, kalau result yang ditunjukkan oleh penyembah-penyembah berhala zaman purba itu, ternyata mirip-mirip sama mereka yang menyembah berhala modern. Keserupaan ini menandakan kalau mau zamannya robah dari purba ke modern, penyembah berhala itu ya sami mawon. Tahu sami mawon? Itu bahasa roh. Sama aja. Kelakuannya sama. Jadi kelakuan penyembah berhala. Ilah di zaman modern itu tidak selalu harus ada bentuk fisiknya. Soalnya penyembahan itu nggak bicara kegiatan fisik semata. Tapi bicara tentang hati. Dan kita akan tahu kalau sesuatu itu sudah jadi ilah di hati kita. Ketika apapun yang kita jadikan ilah itu diambil dari kita. Baru kita tahu, oh udah jadi ilah. Kalau belum diambil, ya belum jadi ilah. Masih biasa aja. Apa yang saya maksud? Gini, lihat gambar ini ya. Ada anak kecil. Apa yang dilakukan oleh anak kecilnya? Main game. Mereka duduk di mana? Di ayunan. Mana yang lebih penting, ayunan atau game? Mereka sedang bermain, betul? Karena mereka ada di playground. Yang mesti dimainkan apa? Ayunan. Tapi mereka bisa menikmati hal yang lain lebih dari apa yang sedang mereka kerjakan. Kondisi mereka gitu. Dan gini, ini aja kita udah melihatnya, weh aneh ya. Kenapa kamu gak swing? Kenapa gak menikmati ayunan yang ada gitu? Kenapa kamu matanya harus ngeliatin itu? Mendingan duduk aja di bangku, gak perlu di ayunan. Karena you are missing the point. Tuh. Nah masalahnya gini, ambil HP-nya. Lagi kayak gitu, saudara deketin, comot. Gak dibawa lari. Cuma di depannya. Apa lantas mereka akan bermain ayunan? Ngamuk. Kok ngamuk? Kenapa ngamuk?
Terus saudara beri pengertian, nak, kamu ada di ayunan. Kamu mestinya menikmati ayunan ini. Kau apalagi saudara-saudara kalau di mall, di kota-kota besar, masuk ke playground gini bayar. Karena gak semua public space, taman kota punya tempat gratis duduk begini. Masuklah mereknya apa gitu, engkau harus bayar sekian puluh ribu untuk sekian jam. Seratusan ribu untuk sekian jam, betul. Dan ketika anak-anak engkau bayarin pergi main playground itu, mereka masuk bawa HP. Nyemplung sih ke kolam bola, tapi nyemplungnya bari tinjur. Terus ayo dong main lempar-lempar bolanya. Dia lempar bolanya tapi gitu. Can you imagine? Ambil. Mereka missing the point, mereka ngamuk. Mirip gak sama penduduk Efesus? Saudara, HP, handphone bukanlah hal yang buruk. Setuju? Tapi dia menjadi buruk ketika didambakan lebih. Ketika dia pegangin lebih daripada apa yang menjadi berkatnya dia. Dia mestinya udah duduk di playground dan having fun. Dilempar maju ke depan, wih seneng itu. Oh udah gak gitu amat, sekarang lebih seneng, wih naik level, upgrade skin. Nah buat bapak ibu yang umurnya berbeda gak ngerti apa itu upgrade skin. Apa itu top up dan lain-lain. Tapi buat para pejuang online game, wah itu sesuatu yang saya juga jadi belajar kayak gituan saudara. Saya jauh dari dunia itu tapi sekarang saya, oh ya ngerti naik level tuh apa gitu ya. Karena anak-anak teens di pelayanan kami kami harus mulai belajar bahasanya seperti itu. So, HP nggak selalu buruk. Tapi kalau dia didambakan, dia bisa jadi masalah. Ilah, itu nggak selalu hal yang buruk. Item, barang yang jadi ilah nggak selalu buruk. Hal-hal baik seperti pekerjaan, karir, penghidupan, kesenangan, hobi, itu bisa jadilah. Ketika kita pegangin dan dambakan, terus gak kesampaian. Mestinya janjiannya pergi main, mancing, karena itu hobinya sudah ditunggu-tunggu. Akhir bulan nanti bakal mancing. Terus kita mulai, sudah happy. Pergi, pikiran anak nanti naik turun di atas perahu dengan gelombang ketenangan yang ada. Hanya ada bunyi burung camar mungkin. Di situ engkau lemparkan kailmu dan engkau memimpikan dapat ikan yang unik. Dan ternyata waktu weekend hujan badai. Gak bisa melaut. Perahunya gak ada yang mau jalan. Karena hujan segala macam. Dan kau berkata, why Lord? Kenapa engkau harus turunkan hujan di momen ini? Oh enggak, saudara adalah anak-anak RTM. Jadi apa yang akan saudara lakukan? Aku perintahkan hai engkau hujan. Pergi engkau gitu. Dan hujannya tetap turun. Malah makin besar. Dan kau berpikir, kurang urapan. Kurang berdiam diri di dalam Tuhan. Sementara Tuhan begini. Nah, aku sengajain itu badai turun. Supaya kamu cek hatimu. Aku pengen kamu gak melaut. Karena aku pengen deket sama kamu supaya hatimu beres. Saudara lihat ini. Gak selalu buruk. Hobi bagus gak? It's good. Itu adalah anugerah Tuhan untuk engkau menikmati hidup. Jangan sampai engkau akhirnya berkata hobi itu jahat. Karena RTM, hobi itu jahat. Oh, cinta Tuhan dong, nyembah itu hobimu, nyembah Tuhan. No. Engkau menyembah Tuhan, menyembahlah. Dan nikmati hadirat Tuhan. Engkau punya sesuatu yang Tuhan beri kesempatan kau nikmati. Nikmati itu. But be careful. Jangan menjadikan itu ilah. Kesenangan bisa jadi ilah. Even penyembahanmu yang masuk ke ruangan dan genjreng-genjreng nyanyi buat Tuhan. Itu bisa jadi ilah.
hati-hati. Yosi, kamu ngomong apa? Bukankah itu rohani banget? Waktu nyembah apa yang dipikirin? Tuhan, lawat aku. Penuhi aku dengan kuasa-Mu. Biar orang-orang melihat bagaimana Engkau ajaib dan besar dalam diriku. Whatever. Dan Engkau mendambakan dirimu menerima kuasa dari yang maha tinggi. Supaya Engkau signifikan. Supaya aku tidak dipandang rendah Tuhan. Aku kan anak-Mu. Aku harus penuh dengan kuasa. Orang-orang di kantorku itu semua memandang rendah aku Tuhan. Lihat nanti bagaimana kuasa Allah turun dan melawat aku. Membedakan antara kamu dan aku. Apa yang sedang dirindukan? Dirimu yang lebih. Dan semua ilah yang kau dambakan. Mau itu bentuk kegiatannya positif, ilahi, rohani. Pada akhirnya ketika kau dambakan lebih akan membawa kau hancur. Saudara, kita udah sama-sama belajar. Kalau ilah itu utamanya ada 4. Wait. Nah ini saya salah. Kita belajar dulu ini sebelum ilahnya ada 4. Tapi kalau saudara bisa melihat gini. Ketika engkau mendambakan sesuatu, engkau memiliki ilah di dalam hatimu, saudara mulai bisa lihat hatimu yang bermasalah. Karena firman Tuhan memang bilang begini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Terimalah bahwa hatimu licik. Dan ilah tuh begini loh. Ini boleh difoto lah, boleh. Ada 4 jenis utama. Sekalipun gak cuman 4 ini, ilah tuh banyak. Sukses juga termasuk. Kalau di sini saya bilang ilah itu ada yang namanya kekuasaan. Jalan gak nih? Kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, penguasaan diri, kontrol. Jadi pengendalian. Kalaupun ditulis di sini cuma 4, saya bisa bilang sukses pun termasuk ilah. Kontrol apa jeleknya? Kalau saudara ini saya jelasin satu-satu dulu ya. Kekuasaan tuh gini. Tadi digambarkan waktu kita berdoa penyembahan, nyari Tuhan sungguh-sungguh. Pengen supaya kuasa Tuhan turun, supaya engkau berbeda dari orang-orang lain. Engkau merasa dirimu berkuasa lebih karena engkau anaknya Allah. Pembenarannya bilang engkau anak Allah. Tapi yang engkau dambakan apa? Ini. Kekuasaan. Power. Itu yang menyebabkan penyembahanmu di dalam kamar menjadikan engkau malah mendambakan ilah. So kuasa Tuhan untuk apa? Kuasa Tuhan untuk menolong orang lain. Kuasa Tuhan untuk membuat hidupmu juga melakukan kehendak Allah. Kalau di dalam melakukan kehendak Allah engkau memakai kuasanya dan engkau dapat benefit yang lain. Engkau menghentikan hujan. Dan engkau jadi bisa pergi mancing. Karena Tuhan memang mau engkau pergi mancing. Karena mungkin di sebelahmu ada jiwa yang harus kau bawa. Dan dia akan melihat, bener ya didoain ini bener berhenti. Nah engkau bisa share. You know what? You can be as close as that with the Lord Jesus. Kamu bisa sangat dekat seperti itu. Sehingga ketika kau ngomong sama dia. Tuhan Yesus dengar. Dan dia jadi percaya. Dan dia jadi bilang, aku mau kenal Yesusmu. Nah itu kan gak kalah. Benefitnya apa? Engkau dapat kesempatan mancing, bener? Tapi maksudnya Allah untuk orang sebelahmu, dapat. Dan engkau menikmati momen engkau di ayun-ayun ombak. Dapat ikan yang unik, you know. Kuasa itu akan kau nikmati.
tapi apa yang ada di hati. Itu contoh kekuasaan. Yang kedua, penerimaan. Penerimaan itu bicara tentang bagaimana kita itu melihat orang dan jati diri kita. Orang-orang ada yang mendambakan kasih sayang sama orang-orang lain. Orang-orang pengen supaya akhirnya bisa diterima, disayang, dimengerti, didengerin. Begitu gak ada yang dengerin, gak ada yang terima, gak ada yang ngertiin. Ngamuk. Gimana sih pelayanan ini? Katanya leader. Kok saya gak didengerin? Kok saya gak diperhatiin? Kok saya gak dimong? Tahu mong? Marah, hancur, karena gak dapat apa yang dipikir. Ilah. Dan kita mungkin akan melihat bahwa, ya itu mah orangnya sensian. Kenapa bisa sensi? Karena dipegangin. Dituntut sama orang lain, kamu harus perhatiin saya. Karena saya butuh ini. Ini yang saya butuhkan. Itu penerimaan. Kali kenyamanan. Dan saya mau jujur sama saudara, inilah idol saya. Saya harus berjuang banget supaya saya tidak ada di dalam kenyamanan ini. Suruh ngelayanin orang, jam 12 malam, Tuhan ini waktunya tidur. Saya mau nyaman di sini. Suruh siapa tuh? Suruhnya Tuhan. Terus kita nyalain Tuhan. Suruh siapa jadi pendeta? Ya Tuhan, engkau sih nyuruh-nyuruh aku jadi aku gak punya tidur. Berani kita ngomong gitu sama Tuhan? Jelas langsung kita bisa lihat bahwa yang kita rindukan itu kenyamanan. Nangkep saudara? Apa yang engkau pegangin sampai akhirnya engkau gak mau lepasin? Sampai engkau bereaksi. Yang terakhir, pengendalian kontrol. Ini bicara tentang segala sesuatu yang mungkin engkau harus alami, hasil yang engkau dambakan harus sesuai dengan yang kau pikirkan. Kalau tadi saya ceritakan tentang bagaimana kita mau pergi mancing, di dalamnya itu ada kenyamanan, betul? Engkau menikmati ombaknya gitu ya. Dan ketika itu diambil engkau marah, kontrol juga dari situ. Engkau berharap, engkau punya result, engkau punya hasil akhir, engkau bisa mancing. Dan ketika itu tidak terjadi, marah juga. So kadang-kadang, idol itu enggak cuma satu. Bisa 4-4-nya atau 2 bekerja bersama-sama. Kontrol itu banyak bilang tentang saya pengen sesuatu yang terbaca. Tanda paling dekat untuk apakah kita tahu kita ini sedang ada di dalam ilah kontrol atau enggak. Khawatir gak besok? Simpel pertanyaan itu. Besok makan apa? Khawatir gak? Khawatir. Misalnya ya jawabannya ya, saya di sini gak ada. Sini semua penuh dengan iman. Semua penuh dengan anugerah Tuhan. Tuhan memelihara hidupku gitu. Tapi orang-orang yang khawatir besok mau makan apa? Bisa gak ya Tuhan berkatin saya? Jalannya lewat mana? Jadi akhirnya kau datang sama Tuhan dan berlama-lama cari Tuhan dan itu baik. Karena di situ kau akan temukan Tuhan. Asal carinya beneran cari Tuhan. Bukan cari Tuhan berkati. Ya enggak gitu juga. Kalau engkau carinya berkati, lagi penuh dengan kontrol mungkin. Karena khawatir membawa engkau gak bisa kontrol situasimu di depan. Gak ada kepastian. Biasanya para pemimpin yang dominan, ini ilahnya, kontrol. Istri saya yang bilang gitu. Karena istri saya kan dominan intim. Bukan dia mendominasi pernikahan kami, tapi secara komunikasi dia lebih dominan dari saya. Dan ketika dia penuh dengan, saya pengen resultnya seperti ini. Pelayanan dia arahkan, dia pengen orang-orang yang dia bina itu mencapai level kedewasaan seperti ini. Dan waktu dia usahakan, dia investasikan hidupnya, bertahun dia enggak jadi ini orang. Orangnya mbalelol, melenceng.
Waktu itu terjadi, marah, kesel, sedih. Ngapain pelayanan kayak gini? Nggak ada hasilnya. Loh, hasil yang siapa? Hasil menurut siapa? Ternyata Tuhan bilang, tunggu ini berhasil terus kok gitu. Enggak Tuhan, orangnya nggak sesuai dengan harapan saya. Ya harapanmu kok. Itu kontrol. So dari 4 ini, saudara bisa melihat bahwa seringkali kita tuh bukannya nggak cinta Tuhan. Tapi tanpa sadar kita cinta yang lain. Dan waktu dikasih tahu, kamu lagi cinta yang lain loh, bukan Tuhan loh. Kita langsung membela diri dan berkata, enggak. Enggak gitu kok ngelihatnya. Nah kenapa bisa ngelawan? Karena engkau merasionalisasi. Wajar dong orang Efesus itu ngamuk ketika mata pencaharian ini diambil. Siapa yang gak akan ngamuk? Rasionalisasi. Licik gak hati? Licik. Licik banget. Saudara, Tuhan tahu. Idol-idol begini itu ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia yang dia arah ini. Saudara akan temukan ketika Tuhan Yesus banyak berjalan di pasar, di perjalanan dia, waktu dia hidup di muka bumi. Dan saudara baca gitu, yang selalu dia arah itu hatinya orang-orang. Contoh, perempuan ketangkep berzina. Itu kan memang diuji, Yesus tuh memang dites. Tuh perempuan disuntrungin di depan itu, tahu suntrungin? Bahasa roh itu juga. Didorong, dijorokin gitu, jatuh di depan Yesus. Dan Yesus tuh lagi berdiri di pelataran bait Allah. Dan pelataran bait Allah itu enggak ada pasir. Karena itu batu-batu gitu. Terus orang-orang ngomong gini, guru perempuan ini ketangkep berzina. Duh kok bisa ketahuan? Kan ditungguin, udah di spy. Nah masuk ke kamar, nah bukan suaminya, nah ketangkep sekalian nih bawa buat Yesus. Bukan untuk dihakimi karena perselingkuhannya, prianya mungkin lolos karena begitu ditaruh mana yang lakinya ya. Pelakunya lolos yang itu, yang ditangkap yang perempuannya. Karena memang cuma buat Yesus, taruh, terus Yesus mulai ngomong gini. Siapa yang enggak berdosa duluan, lempar batu duluan. Dan waktu dia ngomong gitu kan dia nulis-nulis kan. Gak ada pasir yang digorek-gorek sama dia. Lantai itu. Dia kayak nulis. Banyak yang menduga yang dia tulis itu adalah hukum Taurat. Dia tulis gitu, dia ulang dia otaknya dia. Tapi Yesus langsung menyerang hati mereka. Yesus langsung serang hati orang-orang yang merasa diri lebih benar. Siapa yang lebih kudus, gak punya dosa, lempar batu duluan. Makanya Yesus pengen supaya dia memperhatikan hati kita dan kita dilepaskan. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk nebus dosa kita. Memperbaharui hati kita dan membawa kita mengenal Allah lewat rohnya. Dia tutupin semua dosa. Pelanggaranmu, kesalahanmu. Kesalahanmu yang dulu, yang sekarang, sama yang masa depan. Semua kesalahannya dia tutupin. Sehingga dia tidak melihat lagi semua pelanggaran-pelanggaran yang kita pernah buat dan yang akan kita buat. Tapi dia gak cuma sampai situ. Dia kasih rohnya untuk memperbaharui kita. Dia melakukannya dengan cara menanggung kedagingan kita. Karena dia tahu, waktu dia taruh rohnya, problem dari orang yang mau menyerahkan diri untuk dihapus kesalahan dan dosa-dosanya, dagingnya masih ngejar. Ada satu kuasa yang bekerja di dalam daging. Sehingga si daging itu nuntut, dosa, nuntut gitu. Kudu dosa, gak bisa. Kamu kan manusia dalam daging, kamu bakal gitu. Nah dia digantung di dalam daging, untuk bayar kuasa itu. Sehingga setiap yang percaya ketika dia dibaptis, ditenggelamin, diangkat, mati
mati terhadap dosa-dosanya, diangkat bangkit, hari itu semestinya ada sebuah kesadaran di dalam otaknya berkata begini, saya udah mati bersama dengan Kristus. Daging saya tidak dorong saya untuk berdosa lagi. Mesti begitu. Dan kuasa dosa hilang kuasanya. Sehingga kita memiliki peluang dan kekuatan untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Dan buat kita yang merindukan kekudusan Tuhan, supaya sungguh hadir, ada satu pertanyaan yang ngeganjel. Kok sesudah semua Yesus kerjakan? Dosamu dihapus, gak diingat-ingat. Kekuatan dagingnya itu diambil, ditanggungkan ke dia, dibawa mati sama dia. Sehingga ketika Yesus bangkit, gak bawa lagi daging lagi. Dia pakai tubuh yang baru. Saudara percaya sama Yesus, saudara juga diserupakan. Saudara juga dibuang kekuatan yang bisa nyeret-nyeret sana. Tetap putus saja. Nah setelah Yesus kerjakan semuanya itu, pertanyaan ganjalnya gini. Kenapa sih masih jatuh dalam dosa? Kenapa masih kegoda? Kan kuasa dagingnya udah putus. Dan pertanyaan ini membawa saudara untuk berjuang lagi lebih keras. Pengen hidup kudus, semakin disiplin. Oh kurang menyadari firman. Baca firman lebih banyak. Wah kalau saya gagal baca firman gini, saya jatuh nih dalam dosa nih. Tahu saudara lagi didorong sama apa? Takut. Takut gak pengen jatuh dalam dosa. Kalaupun akhirnya bablas jatuh nih, saudara akhirnya bilang gini, kan ada anugerah yang mengampuni ya, thank you ya Tuhan, kan masa lalu, sekarang ke depan diampunin ya. Thank you Tuhan. Saya mestinya gak usah ngerasa tertuduh nih. Dan saudara mencoba bangkit lagi kan, tapi kan pengen hidup kudus kan. Saudara bangun lagi, disiplin lagi kan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama capek jatuh bangun begini terus. Udahlah, anugerahmu Tuhan kan menutupi semuanya. Aku sebentar lagi jatuh dalam dosa. Makasih Tuhan Yesus, bentar lagi ya, aku jatuh nih ya. Tapi anugerahmu akan menutupiku ya. Tak tutupin ya, please ya. Jatuh Tuhan gitu. Saudara mulai mengerdilkan arti dari kekudusan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Pengorbanan yang dia berikan, betul? Saudara abusing the grace. Saudara mulai menikmati dosa di bawah kasih karunia Allah. Ini mungkin membuat saudara mulai uneasy. Gak enak di hati. But this is the truth. Dan, mungkin karena kenal RTM. Pelayanan pelepasan. Ada setan-setan yang menarik-narik masih. Okay? Dan saudara datang, didoain, ditengking. Bener loh setannya keluar. Wah dihancurin, dibakar, dibom atau di apapun lah. Saudara lepas, lega sebulan. Lega 2 bulan. Terus jatuh lagi. Kenapa ya? Oh mungkin belum mati daging. Belum salibkan daging. Oke, betul. Pelepasan betul, salibkan daging betul. Saudara akhirnya mulai berjuang lagi untuk semakin hidup di dalam roh. Bukan lagi hidup di dalam daging. Jaga kesadaran, aku manusia roh, aku manusia roh, aku manusia roh, betul? Tahan berapa lama? Siapa yang mau ngamuk aku? Berapa banyak yang sadar? Sulit jaga kesadaran. Jadi pelepasan sudah. Mati daging setuju. Itu perlu. Tapi kok enggak? Tapi kuasa atas daging itu enggak membuat engkau terus mati secara daging ya. Nah tahu kenapa sulit? Karena hati kita mendambakan ilah-ilah yang ada di balik alasan-alasan yang kita bangun untuk membenarkan keputusan kita jatuh dalam dosa. Hatimu kayak gini gambarannya. Hati orang siapa yang tahu, betul? Jadi kayak gunung es, di bawahnya itu gelap, betul? Kan matahari kan cuma sampai ke level-level sini doang kan? Ke bawah sini makin gelap.
Dan ternyata gunung es kelihatan segini, di bawahnya masih banyak, bener? Lebih dalam di bawahnya daripada apa yang di atasnya. Makanya bisa ngapung. Ini gambaran gunung es tuh gambaran hatimu. Dan uniknya, karena ini datangnya dari angkasa luar, si gunung es ini di dalamnya itu banyak tentakel guritanya gitu. Megangin terus apa yang pengen dipegang. Segala yang lewat itu dipegangin. Nah biasanya yang dipegang apa? Kontrol, kenyamanan, comfort, approval, penerimaan orang, atau power. Salah satu aja, atau empat-empatnya. Emang kebiasaannya begitu. Tadi saya bilang begini, hati kita tuh diciptakan memang sengaja sama Tuhan untuk pengen menyembah. Tanpa sadar kita menyembah hal yang lain. Kita bukan menyembah Kristus. Oh berarti saya harus melatih kesadaran saya untuk menyembah Kristus dong. Saudara akan jatuh ke dalam kondisi perjuangan yang sama kayak kemarin. Harus menjaga kesadaran supaya lepas dari daging. Harus menjaga kesadaran supaya hidup di dalam roh. Nangkep maksudnya? Dan kalau saudara adalah orang yang bergumul soal ini kabar baik buat saudara. Ada kebenaran yang bisa memerdekakan saudara. So, saudara bisa lihat ini, jadi pelepasan sudah, mati daging sudah, tapi gak kuasa agar dagingnya terus mati. Karena engkau pegangin hal-hal yang lain selain Yesus. Saudara-saudara diundang untuk megang Yesus. Saudara diundang untuk masuk dalam pertobatan, pembaharuan Injil. Saudara diundang untuk cuma menyembah Yesus. Gimana caranya? Kalau tadi dibilang bahwa menjaga kesadaran itu bukan solusinya, terus mesti kemana? Saudara, ini mungkin harus nyetel ulang cara saudara percaya tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika engkau ditebus sama Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan tahu nggak engkau sanggup menghidupi kehidupan di dalam kekudusan? Ada yang bilang sanggup? Ada yang bilang enggak? Enggak pada mau ngaku? Saudara, Tuhan tahu, saudara enggak sanggup. Bangsa Israel pertama kali dibawa keluar dari Mesir, nyebrang laut, sampai ke kaki gunung, turunin hukum. Terus Tuhan nanya, sanggup gak, lewat Musa ya, nanya, sanggupkah kalian mematuhi seluruh perintah ini? Bangsa itu bilang, kami sanggup. Nah semenjak itu, mati terus mereka di dalam dosa-dosa mereka. Berontak terus. Tidak ada bangsa Israel yang mati sebelum mereka bilang sanggup. Padahal mereka udah mencobai Tuhan sebelum. Kebayang saudara? Ketika kita pikir kita sanggup, Allah tahu engkau gak sanggup. Jadi apa yang dia lakukan kalau dia tahu dia gak sanggup? Dia yang baik gak? Ya dia yang bikin. Ketidaksanggupanmu ditanggung sama dia, betul? Jadi waktu engkau bisa melihat bahwa kehidupan kudus itu Tuhan yang berikan, bukan engkau yang usahakan. Engkau mulai bisa melihat begini, oh dia yang bikin ya. Tapi kan saya suka lupa. Suka lupa bahwa saya telah dikuduskan oleh dia. Kan saya ke distraksi. Suka sama sosial media, suka sama hobi saya, suka sama nyaman bangun lebih siang karena saya mau ini. Dan tadi dibilang sama Pak Yosia, gak bisa dengan disiplin untuk lepasin semuanya ini. Gak bisa. Saudara, engkau harus temukan satu alasan yang terkuat untuk membuat engkau hanya bisa cinta Kristus.
Dan karena Kristus yang mampukan, berarti saudara harus look back, harus lihat ke belakang. Apa sih yang Kristus buat sama hidupmu? Yuk ditata ulang. Apa yang Kristus buat sama hidupmu? Mati menebus dosa. Betul? Engkau gak mampu, dia yang mampu. Dia yang mati. Kau gak bisa bayar dosamu kan? Dia yang bayarin. Thank you gak? Thank you ya. Tapi kan itu cuma membawamu masuk surga kan? Nah di situ saudara salah. Saudara sedang mengkerdilkan arti dari keselamatan. Saudara tahu enggak, keselamatan itu sangat mulia, sangat agung, sangat indah, sangat powerful. Kalau saudara liatin terus, kalau saudara renungkan terus, saudara nikmati berulang seperti menikmati hadirat Tuhan. Kalau saudara menyembah, meninggikan Dia, engkau rasakan hadiratnya yang menyentuh hidupmu. Engkau harus bisa melihat apa yang Yesus kerjakan di dalam hidupmu. Dia bleeding loh buat saudara. Berdarah buat saudara. Dia dicabik, dagingnya hancur buat saudara. Bisa Anda lihat? Kalau engkau lihat itu, engkau mulai merinding, engkau rasain. Thank you Tuhan. Apa yang terjadi? Hatimu lagi pegang Yesus. Hatimu lagi pegang Yesus. Tapi Pak, itu kan pas lagi momen penyembahan, jadi bisa kebayang. Makanya jangan cuma pas penyembahan. Karena ini ternyata esensi dari kehidupan kekristenan kita. Engkau tidak akan duduk di ruangan ini, engkau nggak akan layak di hadapan Allah kalau engkau nggak lihat apa yang Yesus perbuat di dalam hidupmu, benar gak? Tapi sering kali kita cuma melihatnya ini adalah pintu supaya saya pindah. Masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bukan unsur terpenting, terutama yang engkau harus ucapin syukur, engkau liatin terus, engkau sampai nangis, engkau mendambakannya, engkau thank you banget. Karena engkau dijadiin anak Allah. Kita tuh enggak mau mikirin kita tuh orang lemah, pendosa dan segala macamnya. Karena yang kita mau pikir adalah kita adalah anak Allah yang telah dibenarkan oleh Allah. Memiliki kuasanya Allah, predikatnya di mana memerintah semuanya. Saudara engkau dapatkan ini, engkau harus memerintah di bumi ini. Karena memang desainnya di awal Tuhan pengen engkau memerintah di bumi ini. Sebagai anak-anaknya. Tahu nggak dosa itu membawa kita harus agak muter sampai supaya lewat karya Kristus kita dipulihkan ulang. Jadi kayak Adam pertama kondisinya ya. Tapi tahu nggak engkau dipulihkan begitu itu lewat apa? Apa yang membuat engkau dipulihkan? Yesus mati bagimu. Dan kalau engkau bisa lihat Yesus mati bagimu. Dan itu penting banget. Engkau enggak mendambakan hal-hal yang lain. Engkau enggak berkutat di hal-hal yang lain. Sehingga ketika engkau bisa melihat keselamatan itu, yang lain copot. Engkau cuma pengen melihat Yesus, engkau baik. So apa yang paling bisa Bapak Ibu bawa pulang hari ini? Sudahkah engkau rest? Apa rest? Merenungkan esensi salib Tuhan Yesus. Apakah yang Yesus perbuat itu cuma sebuah pintu supaya engkau terima keselamatan? Atau itu menjadi sukacitamu? Karena engkau adalah pendosa yang telah ditebus bahkan dijadiin anak Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat burukmu, dosamu, dulu engkau hancurnya kayak gimana. Dan dari hancur itu engkau ditebus. Dijadiin baru. Thank you Tuhan. Aku baru. Bukan karena usahaku. Tapi karena anugerahmu. You're missing the point. Saudara tidak sedang mencintai Yesus lebih dari apapun. So poinnya gini. Saudara. Saya menemukan kekuatan untuk selalu stabil
mencintai Tuhan bukan lewat disiplin yang saya bangun, tapi lewat apa yang telah Kristus kerjakan. Saya mengunjungi ulang arti dari keselamatan itu. Setiap menit, setiap detik. Dan itu membangun joy di hati saya. Thank you Tuhan. Saya ini si pendosa, cabul, pejinah, orang yang cuma pengennya males-malesan aja. Tapi Engkau selamatkan saya. Engkau ampuni saya dan buat saya jadi baru. Sehingga saya tahu saya mah gak layak jadi anak. Gak langsung jatuh ke cacing tanah liat, enggak. Saya tahu saya gak layak jadi anak. Tapi Engkau tetap mati dan jadikan saya anak. Wow. So, saudara, kembali ke sana. Lihat betapa malangnya Engkau. Betapa Engkau tuh dulu pendosa. Bahkan mungkin masih pendosa sampai sekarang. Dan Engkau mulai melihat, ternyata Engkau dibenarkan. Dan Engkau diundang untuk menikmati kedekatan. Sehingga jalannya adalah grateful. Hati bersyukur. Saudara, ketika Engkau datangi Tuhan dan jalani hari-harimu dengan ucapan syukur. Engkau lepas. Engkau lepas, Engkau cuma melihat Yesus, Engkau indah. Indah banget. Thank you. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba mah terbatas nyampeinnya begini. Hamba berusaha gambarkan sebisanya. Bagaimana mereka diundang untuk menghargai apa yang telah Engkau perbuat. Untuk memenuhi seluruh jiwa, perasaan, pikiran. Ngelihat bahwa kami bisa eksis kayak sekarang ini aja itu karena Engkau. Dan kalau kami ngerti bahwa Engkau yang topang semuanya. Kami tidak lagi berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Mungkin beberapa di antara kami setelah dengar ini akan mentok. Cuma berusaha nginget-nginget lagi, mencoba bangun sadaran lagi. Mencoba membangun disiplin lagi. Sebuah tambahan ide lain untuk kami bisa bersyukur. Hamba berdoa, tuntun mereka untuk bisa melihat, merasakan apa yang Kau kerjakan. Sehingga tidak dengan kekuatan mereka, tapi karena mata mereka dicelikan Roh Kudus sendiri. Engkau tuh indah. Kau indah banget. Kau gak harus mati, enggak. Tapi Kau pilih mati. Kau tuh Allah yang cukup, penuh. Tapi Kau pilih untuk tinggalkan nyamanmu. Jadi manusia to reach out to us. Dan you love us. Kau mengasihi kan? Sampai Kau mati. Sampai Kau kasih nyawamu. Kami yang hancur ini, kami yang dosa ini, Engkau pulihkan. Engkau jadikan baru. Thank you. Si kotoran ini Kau buat jadi anak-anak yang indah sekali. So hamba berdoa biarlah Roh Kudus bantu kami untuk hidup berpadanan dengan apa yang Kau panggilkan di dalam diri kami, menjadi anak-anak Allah. Berdoa ini ditanam dan setiap hati yang subur boleh menerima benih ini, berakar, bertumbuh dan berbuah.
Setiap hati yang keras masih berbatu atau penuh dengan kekhawatiran hidup, kami berdoa di dalam nama Yesus. Itu boleh diangkat dan diubahkan jadi tanah yang subur. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan, amin.